Halo Mbak Lintang, Hai juga, selamat malam. selamat malam. Udah oke semua Malam. ya. Oke, Halo Tuka-tuku suaraku Kanca. jelas? Jelas, jelas, jelas. Baik Oke, saya. thank you. Oh, kepalaku separuh ya. Terlalu dekat mungkin ya? Keringetan aku. Begitu. Oke, Tunggu, tunggu. sumuk, sumuk sudah. Kita nunggu Hal- supaya lebih banyak yang join ya. Oke, dadah, dadah. Halo ada Dita. Halo Dita. Ada adikku. Oh ya? Halo Diana. Nah, Oke. Jadi malam ini kita mau bicara tentang kesehatan mental. ya, Sebelumnya, sebelumnya mungkin aku cerita-cerita dulu ya tentang silakan Mbak. tentang pojok curhat ini. Ini pojok curhat itu sebenarnya tadinya podcast, ada di Spotify atau di Apple Podcast. Ide awalnya aku udah lama sih pengen pengen punya kayak gitu karena orang-orang tuh sering curhat sama aku kayak gitu, sering cerita-cerita. Terus kadang-kadang tuh kayaknya masalahnya mirip-mirip tiap orang, apalagi zaman sekarang kan ya rata-rata ya gitu-gitu. Nah, terus dengan banyaknya teknologi sekarang, terus karena kita di rumah banyak yang di rumah, terus aku ada ide untuk bikin podcast. Dan karena konsepku tuh ngobrol, jadi kan aku harus cari barengan. Akhirnya Ya, ketemulah tahun lalu si Ivon, anak Cici juga, gitu. Sayang Ivon malam ini nggak bisa join karena adiknya baru mantenan. Halo Ivon, oh, semoga acara lancar ya. Nah, ya. kayak gitu. Terus ini pertama kali nih IG live sama Mbak Lintang. Halo Kak Oke. Putu, saudaraku juga nonton. Terus, oke. Jadi kayak gitu ceritanya tentang pojok curhat. Nah, terima kasih banyak banget karena Mbak Lintang mau jadi narasumber malam ini. Dengan senang hati Di ya. Iya, thank you banget. Nah, mungkin coba Mbak Lintang bisa memperkenalkan diri sedikit gitu buat teman-teman di sini yang belum kenal. Kalau yang anak STJ rata-rata pasti kenal ya, tapi yang bukan mungkin belum kenal. Monggo. Halo Ikun, Ikun ada nih dari Kupang nih, Mariana Oh, Parera. halo Mbak Psikologi Ikun. banget. Oh Psikologi ya, ya. banget. Oh, cool, cool. Ngomong-ngomong ini kita sama-sama STJ tapi nggak usah sebut angkatan ya, Oh gitu ya, supaya oke. menolak tua, menolak tua. Tua itu udah ini sudah kangen gitu ya. Kita Oke, bisa monggo Mbak dikenal. Lintang. Oke, baik sebelum aku memperkenalkan diri, coba kita mindfulness dulu ya sekarang. Sekarang teman-teman nih sedang ada di mana? Apakah sedang duduk atau sedang berdiri, sedang tiduran? Ya, sadar nggak sih dengan kondisi sekarang? Sekarang di depan teman-teman boleh disebutkan apa? Mungkin ada handphone, ada laptop, ada gelas kopi atau apa gitu ya. Oke, ya. Jadi kita Oke, eh, kita sebaiknya dalam situasi apapun harus mindfulness dulu ya, gitu ya. oke. Entah kita tidur, entah kita di rumah melakukan kegiatan apapun, kita harus sadar. Kadang-kadang orang ngerjain aja, bahkan suatu ya udah doing aja tapi nggak nyadar sebenarnya dia lagi di mana atau lagi apa, lagi sama siapa. Gitu ya. Oke. Oke, Sorry, sorry perkenalan Mbak, diri. kamu kalau ke belakang suaranya agak hilang. Aku Kalau harus begini begini, ya? iya. Oh, Heeh, mukaku makin heeh. membesar ya. Oh, oh enggak, tambah cakep. Jos pokoknya. Oke, perkenalkan saya Lintang, terakhir pendidikan sebagai psikolog dari Universitas Indonesia. Hampir 2 dekade ini memang banyak pekerja formal sebagai khususnya di bidang rekrutmen dan assessment ya. Terakhir Oke. saya sebagai recruitment head di salah satu perusahaan apotik nasional gitu ya. Mhm. Nah, tapi menjelang pandemi ternyata saya resign dan secara informal saya banyak membantu konsultan-konsultan SDM khususnya
Oke. rekrutmen assessment, juga konseling ya. Konseling juga macam-macam dari pendidikan, pribadi ataupun pernikahan. Seperti itu. Oke. Oke. Itu Mbak. Oke, ini konseling biasanya di anak dewasa, anak-anak, atau di dunia kerja atau apa nih? Sering bantu Kalau konselingnya. di perusahaan biasanya memang konseling pada karyawan. Kebanyakan Oh, oke, masalahnya oke. itu masalah kinerja atau perilaku yang tidak sesuai dengan SOP, pelanggaran Mhm. seperti itu. Jadi selain untuk meningkatkan motivasi juga untuk memberikan peringatan seperti itu, yaitu konseling Oh, dalam industri ya. Tapi kalau informal atau di konsultan, memang saya tidak tetap di konsultan. Ada beberapa konsultan milik teman yang menyediakan layanan konseling. Ya, yang mhm. pernah saya tangani pendidikan dalam arti penjurusan, kemudian anak yang bermasalah. Tetapi biasanya ketika kita melihat suatu permasalahan dalam keluarga, anak bermasalah, jangan hanya lihat masalah anaknya aja. Kita perlu tahu Oke. juga sebenarnya apa sih di latar belakang si anak yang bermasalah ini. Ternyata di probing dan seterusnya ternyata yang masalah bapak ibunya. Kalau berantem misalnya suka di depan anak-anak di waktu belajar, atau orang Nah, tua ya yang nggak betul. konsisten masuk dan seterusnya. Gitu sih. Oh, Jadi sebenarnya open aja sih bahkan pernikahan gitu. Pernikahan juga sebenarnya kalau zaman sekarang itu sangat challenging ya pernikahan. hmm, Bagaimana benar. tidak mempertahankan sebenarnya gimana dua insan ini bisa enjoy dalam ikatan Hmm, pernikahan itu sendiri gitu karena makin kompleks kondisi sekarang, tantangan juga makin kompleks, situasi makin banyak tekanan, jadi oke. memungkinkan orang bisa nggak lurus atau nggak attract dalam pernikahan itu, katakanlah perselingkuhan lah, kebosanan lah, banyak hal Hmm, sebenarnya. Tantangan juga loh, hmm. karena kalau nggak salah saya pernah baca literatur kalau entah di Jawa Barat atau di DKI itu jumlah perceraian justru meningkat di saat pandemi ini Hmm, gitu. oke. Ternyata seperti itu, walaupun saya belum milik secara lebih dalam ya. Ya selama pandemi orang banyak di rumah jadi lo lagi Iya. akhirnya jadi sering bukan ya. Nah, Dan ya itu. Jadi ke tema kita itu ya, jadi kesehatan mental itu penting ya untuk di keluarga, untuk rumah tangga juga, ya kan? penting banget karena gini loh, Mm-mm. karena kita sering kali hanya melihat atau care dengan apa yang kita lihat secara fisik ya, Mm-mm. Mm-mm. makan kita kecukupan tidak, apakah sandang papan pangannya tercukupi apa tidak, ya wes selesai, yang penting kan running aja Ya. kehidupan. Tapi Mm-mm. kadang-kadang masalah mental karena uh, manusia ini kan nggak hanya fisik ya, ada jiwa Mm-mm. raga dan ada soul, ada rohnya juga gitu. Jadi yang di Mm-mm. maintain itu nggak cuma fisiknya, apalagi perempuan ya, udah cantik belum, udah ke salon belum, udah pakai kan belum, itu ini gitu Iya. ya. Ya kan Heeh. udah makan ini belum, aduh di sana ada ini ya, lebih sebenarnya. Iya, Ya kan iya, gitu iya. ya. Jadi kadang Heeh. masalah mental tak terabaikan. Orang nggak aware dengan hal itu, padahal kesehatan mental itu adalah salah satu aspek yang penting sebagai kebutuhan dasar yang bisa Mm. mempengaruhi kualitas hidup orang sendiri. Itu sih Mbak. Oke. 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 Berarti yang perlu diperhatikan nih agar kesehatan mental atau definisi kesehatan mental tuh sebenarnya yang kayak gimana? Maksudnya kayak kadang-kadang kan kayak kita, kayak aku nih ya, aku sih merasa sehat-sehat aja gitu loh. Tapi kan ternyata, Kelihatan sehat katanya. tapi ternyata kan gitu nggak tahu juga gitu loh. Nah itu yang bisa dibilang mulai sehat nggak sehat itu yang kayak gimana? Ya, menurut WHO yang dimaksud Mhm. dengan kesehatan secara sederhana dapat dipahami sebagai kondisi sejahtera dari individu tersebut, di mana individu itu bisa atau mampu untuk mengenali dirinya dengan baik, Mhm. mampu menyadari kemampuan yang ia miliki, ya, Mhm. mampu mengatasi tekanan atau stres dalam kehidupan sehari-hari, mampu Mhm. bekerja produktif, ya, dan bisa memberikan kontribusi yang positif dan maksimal dalam lingkungan atau pekerjaannya. Kurang lebih Oh, gambaran. oke, oke. Jadi ya yang rata-ratanya kita gitu ya. Nah, untuk
agar kita selalu seimbang nih, biar kesehatan mental kita selalu seimbang itu apa yang sebaiknya perlu kita Ya, perhatikan, apa yang perlu kita ya. lakukan? Sebelum ke sana kali ya. Jadi Mm-mm, kita mengenal adanya mental distress. Artinya bahwa di mana individu itu menjumpai kondisi yang tidak menyenangkan, ya. mm-mm, Misalnya kalau sekarang mungkin banyak PHK, mungkin ekonomi terganggu, mungkin ya, banyak oke. beban di pekerjaan, di sekolah, ya, Mm, sehingga dia bisa merasa sedih atau kecewa, tidak gembira, merasa ya, cemas, merasa mm-mm, dikhianati, merasa sakit hati. Sebenarnya hal ini wajar ya, karena dalam kehidupan itu dinamis dan banyak mm-mm, hal yang mm-mm. tidak bisa kita duga gitu ya. Tapi Oke, once ketika kita mengalami hal tersebut, kita punya sistem problem solving yang baik, kita bisa menyelesaikan masalah secara efektif, sehingga kita bisa mm-mm, menormalkan kondisi sendiri. Jadi tidak perlu bantuan profesional. Beda ketika misalnya kondisi yang stres tersebut bertubi-tubi, kemudian apa namanya intensitasnya dalam dihayati dengan penuh kekecewaan dalam waktu yang lama, tidak ada bantuan, ya, sehingga bisa memberi tekanan dan bisa memberi kesehatan mental dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Di sini ada teman aku dari Trans 7 loh, Mbak Agnes dan Mbak Wirana ah, Notali. Ini siapa ya? wah, Halo. halo, thank you udah Ini Mbak Yunilia, join. Mbak Yunilia juga, Yunilia Juhana. Ah, oke, Senior aku. Ayo Mbak, oke, kita depan ya Mbak. oke, sip, sip, thank you. Oke, Jadi Mbak, tadi itu apa? tadi karena tadi kan ngomongin yang ini ya, em, sepertinya tadi yang digambarkan kan untuk orang dewasa nih. Nah, kalau kayak Ya, untuk anak-anak sekolah, anak-anak kuliah yang sekarang mereka harus online, ya kan, daring, tidak bisa keluar, tidak bisa bertemu dengan teman-temannya, menurutku itu juga bisa bikin stres ya. Cuman mungkin kalau karena itu anak-anak kita tidak terlalu anggap serius atau gimana ya? Atau ya, apa yang mesti dilakukan? Karena ini kan keadaan nih, kita nggak bisa berbuat banyak ya, karena nggak boleh memang kan sekolah harus daring, kuliah harus ya. daring itu terus gimana? Sebenarnya perlu disadari lagi tadi, kita perlu menyadari kondisi yang ada. Pandemi ini Hmm, kan nggak ada yang bisa, awalnya nggak ada yang bisa ngeramal ya, bahwa tahun 2020 akan datang pandemi, ternyata nggak bisa ngeramal. Tidak ada yang iya, bisa menduga. Dan kondisi yang tiba-tiba itu nggak hanya aku dan kamu, tapi kita semua hampir seluruh penduduk dunia. Itu harus mm-mm, disadari dulu. Sehingga mm-mm, untuk mengatasi pandemi itu dengan segala macam 3M, 5M, kita harus menyadari harus ada perilaku kita yang berubah. Kita harus mm-mm. bisa beradaptasi. Dan akhirnya mau Oke, nggak mau semua orang diajak untuk beradaptasi. Gak cuman orang dewasa, bahkan anak-anak pun, apalagi emak-emak ya ngerasain banget ya jadi guru iya, gitu iya, ya. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Kita soal dia sih juga bikin pusing. Aku aja ngeliat soal makanku, aku nggak bisa jawab. Padahal teman-teman kita pusing banget. Iya, iya, Googling juga nggak dapet jawabannya, nanya-nanya ke teman-teman juga, terus gimana gitu ya, itu baru aku nggak ngejalanin, baru ngeliat ponakanku aja udah seperti itu. Sebenarnya hmm, pertama kita harus menyadari dan kita harus punya kemauan untuk beradaptasi. Kalau emang kondisinya begini, kita tidak bisa memaksakan kemauan kita untuk ayo dong sekolah offline, ayo dong ketemuan lagi, ayo dong, nggak bisa kayak gitu, mau nggak mau ya udah daring. Itu adalah satu jalan yang paling tepat. Ya, tinggal kita aja oke. memodifikasi perilaku kita. Mungkin kalau anak-anak, ya udah, Mm, mindsetnya diatur, otaknya diatur dulu. Oh ya, saya masih sekolah nih, dibikin enjoy aja, mungkin ruangan belajarnya dibikin nyaman, dia mm, bisa mm, sarap melakukan aktivitas yang mm, menyenangkan sebelum online gitu ya. mm, 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 Dari keluarga, orang tua, kakak-kakaknya memahami kalau dia online dan mm. fasilitasnya sebagai juga mendukung. Jadi sebenarnya ya semua orang juga merasakan, orang yang kerja juga akan mengalami, ternyata work from home itu 24 jam ya. Mbak, suaranya agak hilang, Mbak, sorry. Ya,
Nah, Sekarang gimana? ya bagus, oke. Ya mungkin yang kerja juga mengalami shock juga. Ternyata work from home itu 24 jam ya. Malam-malam jam 8 diajak meeting sama bos. Itu Nggak ada pagi-pagi libur sudah malahan ya. ada libur Heeh, gitu. Ya udah heeh. kita harus beradaptasi supaya apa? Supaya kita bisa merasa happy dan nggak stres. Itu adalah salah satu kemampuan keterampilan untuk mengatasi masalah. Secara simpel sih Oke. seperti itu. Gitu, Iya Mbak. ya. Memang berarti kita sebagai orang tua, terutama yang anaknya masih kecil, memang harus kreatif ya. Dan harus Iya, punya kesabaran. Kesabaran iya banyak banget benar. ya gitu Betul. ya. Betul ya Yang Mbak. itu. Oke, ini Pengalamannya ada gimana? beberapa lagi. Hmm? Gimana? Pengalamannya gimana tuh ngajarin Oh, anak di rumah? anakku untungnya udah gede. Jadi sudah Oh, sudah kuliah, jadi nggak perlu dibimbing lagi. Biar sudah pikir bisa sendiri. mengatasi Ya, kondisinya sendiri ya. ini ada lagi yang join, ada Ika, ada Sisil, terus ada Aci, terus ada siapa lagi? Iya. Banyak nih beberapa. Thank you udah join. Terus buat yang join di sini, kalau mau nanya-nanya, boleh loh, tinggal tulis di komentar aja. Pertanyaannya apa, Boleh. nanti dijawab sama Mbak Lintang ya. Oke. Oke? Ya, jadi itu tadi kembali ke kesehatan mental ya. Ya. Untuk anak-anak ya, ini sekarang ngomongin anak kecil ya, kan aku lihat nih di Mm. sekitarku aja nih, kayaknya mereka semakin nakal, teriak-teriak, apalah apa gitu. Nah, itu kita kan, sedangkan kita yang dewasa juga stres kan. Nggak bisa dipungkiri pasti banyak yang mengalami stres karena situasi seperti sekarang ini kan. Udah kitanya stres, anaknya juga rewel banget gitu. Nah, Ya. secara teori kan oke, aku harus menyadari. Tapi kan prakteknya susah ya gitu loh. Nah, eh, takutnya kan kalau gitu lama-lama kesehatan mental terganggu ya, apalagi kalau sepertinya ini masih lama keadaan seperti ini nih berlangsung gitu. Nah, itu sebaiknya gimana ya? Ya. Uh, Tadi balik lagi, saya mau tanya dulu, definisi nakal tuh apa? Siapa yang ngasih label nakal sebenarnya? oh, Ya. ya Mungkin orang tua. anak-anak lari-lari itu karena ya memang anak-anak memang banyak aktivitas Mm-mm, fisik gitu. Yang mm-mm, masih SD memang bermain adalah dunia anak-anak, jangan lupa. mm-mm. Bermain Iya, dunia anak-anak. Kurikulum kita aja yang kadang menuntut anak harus bisa ini, bisa itu. Tapi sebenarnya dunia anak-anak adalah dunia bermain yang bisa membuat mereka gembira, bisa mereka berkembang. Sebenarnya sih is okay aja ya kalau mereka mau lari atau mereka mau ngapain, tapi kita punya batasan dan bisa mengkomunikasikan itu dengan enak dengan anak. Misalnya kalau udah sekolah, selesai sekolah online, tanya, kamu capek? Kamu mau mm-mm, istirahat atau kamu mau makan sesuatu atau kamu mau bermain? Oke, kalau mau tidur ya silahkan. Mau makan, kalau kita bisa menyediakan akan lebih happy. Kalau misalnya mau mm-mm, bermain, bermain aku pengen ke depan sebentar, ya udah nggak apa-apa, mungkin 15 menit aja ya, mungkin dia pengen bergerak, dia pengen main sepedaan, so far kita tetap protokol kesehatan harus diperhatikan, ya. Apakah dia mm-mm. bermain dengan teman lainnya berkerumun atau enggak, kita harus ingatkan itu, karena anak-anak mungkin suka lupa atau suka tidak menyadari. Jadi oke aja, atau kalau kita misalnya di rumah punya halaman atau ruang yang lebih luas, kita bisa sediakan mainan entah itu sekarang banyak banget ya mainannya ya, nggak harus dengan Ya, gadget ya, juga mm-mm, dengan bermain bola, main apa ada kolam-kolam air yang bisa di rumah, dia bisa kecipak-cipuk di rumah, atau mm-mm. mungkin dikembangkan skill musiknya, ada gitar, ada piano. Jadi sebenarnya nggak melulu loh harus online, banyak kegiatan yang menyenangkan dan positif yang bisa dilakukan di rumah. Jadi tips aku Oke. sih itu aja ya. Jadi asikin aja gitu. Kalau Mm-mm. dianggap stres-stres aja. Namanya orang dewasa juga, aku juga Ya, menyadari ya. Di rumah itu nggak keluar gitu ya. mm-mm. Mending kalau ada kerjaan online gitu masih agak sibuk. Tapi kalau misalnya banyak waktu kosong, sebenarnya banyak yang bisa dikerjain. Misalnya beresin kamar, rapi-rapi rumah,
karena aku suka masak walaupun tidak profesional ya, cuman bisa masak sehari-hari. Tapi kadang dengan akses masak itu bisa nguras energi, aku bisa makan, itu bikin happy. Atau Ya, ya. bisa kalau dulu ketemuan di luar, Hmm, janjian di mana gitu. Tapi hmm. kalau sekarang kan kita bisa video call atau apa Zoom bareng. Atau yang Oke. lucu ada temen aku yang ulang tahun, kemudian dia ngirim makanan yang sama gitu ya ke Hmm, beberapa hmm, teman hmm, sahabat-sahabatnya. Kemudian di hmm. jam yang sama, halo siapa tuh? Itu siapa? Draco. Dari kepengen gitu. Ya, terus kemudian itu mereka buka Zoom sambil makan bersama untuk Wah, gila seru juga ya. jadi sebenarnya ya betul tadi harus kreatif dan kita harus happy gitu. Biar Hmm, hmm. nggak itu untuk meminimalkan stresnya itu. Iya, Ayo apa berarti kabar? AYD iya. Oh, ada dan Asri, ada Visia, ada Prima Grazia. Halo, thank you udah join. ya, eh apa? Monggo kalau mau tanya-tanya silahkan di komentar, ditulis aja, nggak apa-apa, ya, gitu. Terus jadi ya, aku dari tadi merasa berarti kalau begitu memang kuncinya untuk kesehatan mental ini di rumah ya, keluarga di rumah, terutama orang tuanya mesti kuat ya, apalagi kita ngomongin keadaan sekarang ya, karena ini kan keadaan luar biasa. Untuk kalau terutama untuk dibilang anak-anak ya. ya, Mhm. kalau mau dibilang semua ya memang semua harus terlibat dalam fungsi untuk menegakkan kesehatan mental ya. Kuncinya Mhm. memang dari dunia. Tetapi saya bisa Mhm. menyebutkan bahwa bagaimana sih supaya kita bisa menjaga kesehatan mental, sebenarnya ada hal yang gampang dilakukan. Kita menyebutnya dengan self care ya. Mhm. Mhm. Jadi serangkaian kegiatan untuk menjaga fisik, emosi, dan spiritual yang sebenarnya siapapun bisa melakukan. Ini bukan suatu hal yang egois, tapi lebih kepedulian terhadap kesejahteraan psikologis kita, gitu ya. Oke, oke. Apa sih yang bisa dilakukan? Karena kalau hal ini kontinu dilakukan, itu bisa mereduksi kecemasan, bisa mengurangi stres, dan bisa Mhm. memberikan posisi untuk psikologis kita, ya. Mhm. Self care ini secara fisik kita bisa ngelakuin misalnya tidur dengan Mhm. cukup. Itu kadang-kadang karena pandemi aku juga mengalami dan mungkin teman-teman ngalamin yang susah tidur. Jadi Oke. entah tidur itu ubyek sendiri gitu ya. Mau baca, main gadget kayak apa sampai jam 2 jam 3 nggak bisa tidur. Ternyata itu Mhm. juga sumber stres juga. Jadi bagaimana caranya kita men-set paling nggak jam 10 kita sudah tidur. Sehingga kita bisa bangun lebih awal. Iya. Untuk orang sampai 8 jam sudah cukup. Jadi secara fisik misalnya bisa jalan santai, olahraga ringan, seperti itu ya. Itu bisa Mhm. makan yang sehat, minum vitamin, itu menjaga dari segi fisik. Kemudian self care Mhm. dari sisi emosi, apa yang bisa dilakukan? Kita punya knowledge dan keterampilan manajemen stres atau problem solving. Kemudian kita Mhm. juga bisa memberikan kecintaan atau sayang pada diri sendiri dan memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah kita capai. Ya, dari segi sosial kita punya akses untuk bergaul atau berinteraksi dengan orang lain, Mhm. seperti itu, dukungan yang positif dari orang lain, dan secara spiritual sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan seperti meditasi, yoga, punya buku harian, atau Oh ya bisa benar, buku harian. menikmati alam. Kalau pagi kita menikmati bersyukur, oh ternyata langit itu indah sekali, ternyata Mhm. udara segar, ternyata Ya. suara burung itu menyenangkan, seperti itu. Dan tadi Mhm. membuat buku harian tuh sebenarnya kita bisa refleksi ya akan kondisi kita saat ini atau sambil mencurahkan, punya katarsis secara pribadi. Itu bisa Mhm. membantu juga. Iya. Gitu sih Mbak. Mesti Jadi di self care mesti itu mesti dicari di tiap orang kan beda-beda ya apa yang bikin kamu bisa jadi bahagia. Heeh. ya. Terus Ya. ini udah ada pertanyaan nih dari Ika Ristiani. Halo temanku Ya. satu angkatan Pertanyaan ini. Pertanyaannya dong, anakku yang SD tuh sekarang takut ketemu orang.
ini akibat kelamaan dekem di rumah, karena kami membatasi hadirnya tamu karena ada ibu di rumah. Terus ini bagaimana menyikapinya? Ya, itu juga keluhan yang pernah saya dengar ya. Jadi Mm, karena anak-anak terutama dia tidak pernah interaksi sama orang minim, sehingga sebenarnya dia bingung, bukan takut, bingung ya. Kalau menghadapi yang tidak pernah ditemuinya, dia harus ngapain gitu kan. mm, Karena yang mm, terbiasa dilihatnya orang tuanya, kakek neneknya, atau asisten di rumah dan sebagainya. mm, Ini bisa mm, dipahami. Jadi sebenarnya eh, kita bisa mengajari ke anak gitu, Dek, nah nanti kalau misalnya ada orang yang bertamu, kamu nanti tidak perlu bersalaman, cukup tersenyum atau ucapkan salam, selamat pagi, siang, sore, malam, atau assalamualaikum dan sebagainya. Kamu tersenyum ya, Dek ya. mm. Kamu dengarkan dia dan seterusnya. Jadi sebenarnya kita bisa mengajari anak. Kalaupun tidak pernah ketemu sama sekali, mungkin kalau misalnya sekarang keluarga-keluarga sudah pakai Zoom ya buat pertemuan keluarga, kita bisa libatkan dia. Mama nanti mau ini loh, mau nge-zoom sama keluarga yang ini misalnya. Ayo duduk sama mama, kita nanti ngobrol bareng ya sama mereka. Seperti itu. Jadi itu bisa Hmm, mengantisipasi supaya dia nggak kaget sebenarnya. Dan ya. sebenarnya sih kalau memungkinkan dan kondisi kita sehat, kita bisa keluar rumah, tapi memang dengan aturan yang ketat dan apa keperluannya gitu ya. Misalnya Hmm, naik mobil, di dalam mobil, pergi ke suatu tempat, tengok kanan, tengok kiri, sepi, ya udah pulang. Jadi orang nggak terkungkung ya, nggak ngerasa. Cuman ya hmm. itu tadi, harus dengan prokes yang ketat dan kita harus lihat situasi juga. Saran aku sih seperti itu ya. Nah, mungkin ini ya, Kak, anakmu tuh takutnya tuh takut karena, wah hati-hati loh kalau ketemu orang tuh ntar bisa sakit karena itu, atau takut grogi karena udah lama nggak ketemu orang asing, jadi malu. Kalau kalau Mungkin, menurutku misalnya takutnya karena udah ada gambaran hati-hati nanti ketemu orang bisa ketularan. Itu mungkin mindsetnya itu yang dirubah ya. Kayak yang kamu tadi bilang, kalau ketemu nggak usah salaman, kasih salam aja. Terus jaga jarak, tetap bisa ketemu sama tamunya yang jarang itu, tapi nggak deket-deket, duduknya mungkin kayak gitu ya. ya Terus juga seperti itu. mungkin juga perlu mengurangi lihat berita tentang COVID kali ya. Karena itu kan kayak momok juga kan ya. Enggak? Atau gimana? Sebenarnya sih so far kalau anak-anak bisa didampingi oleh orang tua ketika dia menonton atau membaca Hmm. berita, is okay sih. Seperti itu. Itu Jadi, katanya tapi Ika jadi malu dan takut anaknya. sebelumnya aku nyapa dulu di Sinota, teman aku Ah, SMP nih di Cincang. Halo. Ayo dong ah, ah. teman-teman yang lain diajak nonton. Ini Ya, penting ini. Tema ya. tema penting. Karena ya itu Apa? tadi. Oh, ini katanya Ika nggak Jadi, nonton berita COVID. Tapi ya, mungkin ada ketakutan sama malu itu ya. ya, itu Apa? kan balik lagi perilaku anak itu dipengaruhi oleh pola seorang tuanya, bagaimana orang Nah, tuanya bersikap, bagaimana ngajarin apa aja, gimana interaksi mereka, itu balik malu dan takut ternyata orang tuanya juga pemalu. Ya udah kan jadi kita pemalu misalnya. pemalu kamu kah? Jadi kan percaya beda ya, percaya bisa beda-beda. Gitu. Ya, mungkin ya ini juga satu poin ya karena keadaan ini kan akan berlangsung terus. Jadi memang kita udah harus mulai biasa dengan yang dibilang new normal itu ya, dengan Betul, betul. prokes-prokes tersebut. Jadi karena dengan ketakutan ini terus juga nggak bisa karena kita harus move on juga kan. Hidup hidup jalan terus. Ada COVID nggak ada COVID, ada Hmm. COVID apalagi kan kayak gitu. Hmm. Kuncinya Nah sebenarnya ini adaptasi. karena ada Ya, tetangga yang kena COVID, jadi ada ketakutan. Itu mungkin ya. Jadi semakin takut si anak itu. Mungkin ibunya ya, juga ngaku, ayo Ika, kamu juga takut. ya. Sebenarnya kalau takut, aku juga takut karena ternyata di sekitar Iya. rumah banyak yang kena, ada Mm-mm, yang di mm-mm, mm-mm, ya, itu sekali lagi terhadap realita yang ada kita harus sadar, mm-mm. bukannya menolak, bukannya ngedumel, berkeluh kesah, tapi apapun masalahnya itu kita harus hadapi.
Ya, Mm-mm. kalau memang ternyata banyak yang kena ya wes, berarti kita harus jaga diri baik-baik dong. Harus Ya, sadar itu dong, new normal itu ya. ya, kita selalu pakai prokes itu ya, artinya ya. 5M ya, ditambah menghindari kerumunan dan meminimalkan mobilitas. Tapi Oh, ya ternyata ya. kalau soal prokes, aku juga heran ya, aku jadi curcol ya. Tadi pagi Heeh. tuh aku dengar di sekitar 10 meter dari rumah aku tuh kan sudah dukuh, kalau di Jogja kan dukuh-dukuh yang kelurahan yang lain. Mm-mm. Ternyata ada kayak berkerumun, terus halo-halo, ada yang nyanyi, ada yang senam. Aku juga kaget, lah kenapa ada kerumunan ya secara hari gini gitu. Aku Hah? juga, loh kok gini sih? Ternyata aku cari info, ternyata tadi pagi itu ada bakal bakal calon lurah di sebelah yang membuat pertemuan dan banyak memberikan door prize. Jadi kadang-kadang aku juga Hmm, komplain atau mungkin dengan iya. pejabat sekitar gitu. Iya, iya, Udah iya, tahu iya. kita Bukannya memberi mumpung contoh akhir, ya. tapi kan akhirnya antisipasinya aku berpikir aku nggak akan jalanlah ke arah sana lah atau nggak akan berinteraksi sementara dengan orang-orang sebelah dekat rumahku yang sebelah sana lah. Jadi kan sebenarnya Mhm. balik lagi ke kita. Kita yang punya mindset, kita yang Ya. melakukan, jadi kita harus konsekuen dengan apapun yang kita bisa lakukan. Itu aja sih Mbak sebenarnya. Berarti dari mindset kita ya, kita harus merubah. Karena aku juga juga kenal dari di lingkunganku sendiri ada juga orang yang memang ketakutan banget ya, apalagi yang memang punya penyakit bawaan ya. Jadi memang ada ketakutan yang amat sangat. Cuman kan ini juga udah hampir setahun tidak ada perubahan, Hmm. berarti memang mindset kita harus dirubah. Bukan berarti COVID itu nggak ada, tetap ada, tapi ketakutan kita mungkin dikurangi ya, karena aku rasa kalau kita ketakutan mungkin imun tubuh kita juga berkurang ya, jadinya ya, ya kan, Ya, kayak gitu. selain juga perilaku kita harus konsisten. Mm-mm, mm-mm. Mungkin kita Ya, bisa jalankan 5M, kenapa sekarang enggak? Jangan mm-mm. kemarin iya, besok iya lagi. Nggak, kalau nggak konsisten juga hasilnya sama aja. Di sini ada teman aku, teman di Semarang, Unika. Halo. Kristi Natali Dewi, halo, apa kabar? Ini juga ceria ini orangnya kayaknya nggak pernah stres deh. Tapi gini ya, ngomongin prokes itu jaga jarak lah apa, tidak tidak salaman apa apa kayak gitu. Ada nggak sih ntar kekhawatiran buat anak-anak yang sekarang masih anak kecil atau remaja itu nanti mereka menjadi manusia-manusia yang kurang hangat ya jadinya. Karena ya itu tadi kayak anaknya Ika contoh tadi kan ada ketakutan mau ketemu orang jaga jarak banget gitu kan. Jadi kalau aku tuh mengkhawatirkan atau mungkin pikiranku terlalu jauh ya. Bayanganku tuh nanti ke depannya gimana anak-anak ini sekarang ini nih kayak gimana nanti jadinya bersosialisasi dengan orang lain itu kayak gimana. Dan di mentalnya itu kan juga mindnya tuh jadi ya itu kan ada mindset mindset COVID ini kan kayak gitu. Itu gimana ya enaknya ya? Betul. Memang beberapa case menanyakan hal itu gitu ya. Nanti anak gue gimana nih? Nanti jadi antisosial, jadi main gadgetnya hampir sekian jam dalam sehari, sama Mm-mm, bapak ibunya aja juga udah malas ngomong segala macem gitu ya. Balik mm-mm, lagi ya, kita yang dewasa kan kita masih bisa membentuk anak. Kita bisa mm-mm, mm-mm, mengajarkan apa sih silaturahmi, apa sih harus mengenal ini, harus simpati sama ini, menumbuhkan empati di dalam dirinya dan sebagainya. Makanya sebenarnya medianya aja kok yang sekarang berubah. Sekarang banyak lewat Google Meet, banyak lewat Zoom, Skype, segala macam. Tapi interaksi itu, nilai-nilai itu yang harus dibangun. Sebenarnya lebih ke sana gitu. Kalau misalnya kalau dulu ada saudara atau kerabat atau teman kita yang sakit, kita bisa bersimpati dengan menengok ke rumahnya atau ke rumah sakit, membawa bingkisan. Kalau sekarang kan misalnya bisa dengan WA call sebentar, cepat sembuh ya. Itu kan sebenarnya mm-mm, menumbuhkan mm-mm, interaksi, menumbuhkan mm-mm, simpati. mm-mm. Kalau memang ingin kirim sesuatu, boleh kok pakai GoSend misalnya atau GoFooting segala macam. Sebenarnya tinggal medianya aja, tapi memang tidak bisa dijamin 100% tuh anak akan seluas kalau tidak ada COVID
gitu. Ya. Tapi paling nggak dia memahami fungsi sosialnya dia seperti apa, gitu. Berarti kembali ke peranan keluarga ya, orang tua di rumah, Ya, atau bagaimana? orang Mm-mm. yang bertanggung jawab di sekitar dia, seperti itu. Mm-mm. Oke, Ya nih, halo Santi, Santi juga nulis nih, kita nggak bisa yes, benar-benar total berhenti beraktivitas, tetap harus beraktivitas, misalnya yang kerja di kantoran gitu ya, tapi tetap ketat jaga prokes. Bener, pinter nih Bu Santi nih. Ah, harus, terus, itu harus. hmm, ya, ya. Itu Terus ini ada AYD tuh Aci ya. Ini Aci nulis, istri. eh anu mereh Carry rambutnya keren. Nggak cuman ke Aci bilang nih, nggak cuman terjadi sama orang yang normal normal dalam tanda kutip ya, anak yang sehat. Baru saja ada kasus bunuh diri terjadi dengan teman yang tuli. Jadi pasti ini butuh special treatment ya kalau dengan anak-anak berkebutuhan khusus misalnya kayak gitu ya. Ya, Oh, ya, temanku itu berarti udah dewasa ya mungkin ya. nggak tahu aku. Oke, ya, Uh, ya. Memang kalau stres atau ada gangguan bertubi-tubi dan itu tidak terdeteksi di awal, tidak diselesaikan dengan optimal, mungkin bisa jadi pribadi orang tersebut sumpek pikirannya gitu ya. Terus juga uh, dia apa namanya berkutat dengan masalahnya yang membuat dia putus asa, membuat dia tertekan, membuat dia berpikir bahwa bunuh diri adalah satu-satunya cara untuk lepas dari masalah. Dengan bunuh diri semua selesai. Ya, jadi dia sebenarnya berkutat dengan kesehatan mental dan terabaikan. Dan seringkali case bunuh diri itu kita terlambat untuk mendeteksi gitu ya. Kalau orang sakit kan kelihatan batuk, pilek, flu segala macam ke dokter selesai katakan. Tapi kalau gangguan mental atau masalah dalam kesehatan mental, memang kita perlu aware dengan hal tersebut sehingga bisa Oke. mengantisipasi kondisi yang ada. Seringkali kita yang di sekitarnya tidak tidak peka bahwa sebenarnya orang ini sedang benar-benar perlu ditolong. Kadang-kadang orang yang mau bunuh diri itu bukan seeking attention ya. Dia, gue ada masalah nih, gue pengen curhat. Kadang-kadang memang dia kondisinya seperti itu. Tapi kadang-kadang kita ngerasa, lu cuma curhat doang kok. Nah, itu kadang-kadang orang yang sekitar, oh iya ada masalah apa sih? Kenapa? Kamu kok sedih banget? Kamu kenapa? Lagi nggak enak atau gimana? Jadi kita memberikan ruang kepada orang tersebut untuk bercerita, untuk melampiaskan unek-uneknya, sehingga dia akan lebih rilis, lebih menurun kecemasannya. Sehingga tidak akan berpikir, aduh nggak ada yang peduli sama aku, udah nggak apa gunanya aku rendah Ya. dirinya, merasa tercampakkan mungkin, merasa nggak ada yang care lagi, ya udahlah bunuh diri aja selesai seperti itu. Itu sangat disayangkan sih banyak case yang kondisinya seperti itu. Gitu. Ya, itu sebenarnya aku mau bertanya tentang itu, kebetulan Aci bahas Ya, tentang itu ya. Thank you Aci ya. Jadi itu kan berarti memang kayak yang kamu tadi bilang, kita mesti peka ya. Nah, buat orang-orang sekitar, kalau kita misalnya melihat ada yang depresi, terutama masih anak, remaja, karena hmm, anak kecil gitu ya, atau anak kecil kan bisa juga kan depresi. Itu kan sering bisa. diabaikan karena dianggap anak kecil paling cuma rewel aja lah gitu. Tapi ternyata dia tuh depresi. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan kalau itu misalnya bukan anak kita nih, anak orang? Apa yang Ya, terus aku melihat nih, ini kayaknya anak nih agak bermasalah nih gitu. Nah, cuman kadang kan mau ngomong ke orang tuanya itu nggak enak kan kita kayak gitu. Itu sebaiknya gimana ya? Apa yang kita lakukan kalau kayak ya. gitu? Bagus sekali kalau kita bisa mendeteksi atau tahu kalau seseorang itu sedang bermasalah secara mental atau secara emosi, ya. Jadi kalau Mhm, Mbak Ayu bilang, eee, kayaknya anak itu ini deh lagi suntuk atau lagi ruwet atau lagi ribet, mhm, ya mhm, mungkin enaknya kita harus sampaikan kepada orang yang dekat dengan dia, entah orang tuanya mhm, atau
asisten di rumahnya atau apa siapa Hmm. boleh tak bukan gibah ya, kadang-kadang orang tuh nganggap itu Nah, gosip atau kepo, nah, nggak penting. Bedakan, kita memberikan ketulusan, kita memberikan keterbukaan, memang niat untuk menolong, bukan sekedar gosip atau iya, ya. merendahkan itu, kita bisa sampaikan baik-baik. Ya, kalau nggak bisa Hmm. ketemu, bisa maaf ya sebelumnya, bukannya apa-apa. Kalau nggak salah, saya lihat si Ade ini kelihatannya kemarin murung terus ya. Kok dia Hmm. kemarin beberapa kali saya lihat dia nangis terus di pojokan, ada apa sih? Semoga baik-baik Hmm. saja ya. Sampaikan, kita harus asertif untuk menyampaikan hal itu. Itu Hmm. adalah perpanjangan tolong untuk bisa menolong si orang itu atau anak itu. Gitu. Oke. Harusnya sih orang Hmm. terdekatnya bisa menyadari. Nah, makanya sebenarnya kalau itu terjadi di keluarga kita, Hmm. penting di awal bahwa kita perlu punya keluarga yang harmonis, gitu Iya, ya. oke, oke. Punya kasih sayang di dalam keluarga. Kita bisa bonding kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada orang tua, kakak, adik, mertua mungkin. Hmm. Hmm. Seperti itu. Hmm. Sehingga kita bisa saling melihat atau merasakan dia ada seperti apa sih, dia sedang ada masalah apa sih. Jadi, nah kadang-kadang mungkin dulu ada orang tua yang sibuk kerja. Jadi anaknya Hmm. kayak gimana kek, yang penting dia sekolah dapat ranking kayak misalnya. Hmm. Hmm. Gitu ya, jadi terabaikan. Atau ada orang tua yang punya anak kesayangan, dia lebih sayang si A tapi kurang perhatian masih B. Sebaiknya jangan seperti itu. Atau Hmm. bisa juga orang tuanya juga stres, jadi tambah Ya, rumit. ya, ya, Orang ya. tua salah. Jadi kalau orang tua bermasalah ya kita orang-orang dewasa di sekitar kita yang bisa punya peranan untuk bisa membantu dia. Sebenarnya Hmm. gampang. Jadi Ya, pendengar gimana? saja yang jadi pendengar Nah, saja yang benar. baik. Jadi pendengar, bukan terus sok-sok menasehati. Karena kadang orang tuh sebel, jadinya males cerita. Apalagi remaja, ya. Baru mau Betul. cerita, Nah, udah diceramain. Ya kan ya, anakku, ya toh? mama ini bawel ya, mama bawel ya. Maaf ya, Dok. Dimaafkan kok, Ma. Jadi apa kita boleh memberikan nasihat Hmm. sejauh yang bersangkutan atau orang itu meminta nasihat Hmm. gitu. Misalnya dia nanya, menurutku gimana baiknya ya, kita bisa Hmm. memberikan Hmm. alternatif. Karena sebenarnya kan Ya, kita ya. tidak penuhnya yang apa yang dia pikirkan, yang dirasakan, atau Ya. rencana Hmm. tentang seperti apa. Kita bisa memberikan alternatif kalau itu dibutuhkan dan dia bertanya. Tapi memang kadang-kadang karakter orang kita kan merasa sok tahu, merasa dia Lebih lebih ngerti, bijak, ya, lebih ngerti lebih apa sih. woke, lebih lebih tercerahkan. Kalau ada seperti itu dan dia merasa ada sesuatu yang perlu disampaikan, mungkin bisa Hmm. disampaikan setelah dia selesai bercerita. Atau Hmm. ketika kita bisa menyelipkan ya, jadi tersamar. Jadi kesannya dia Hmm. tidak gurui atau tidak dianggap remeh gitu. Tapi Hmm. kuncinya Hmm. nih, pendengar kita dengerin dulu. Tapi kan Hmm. kita langsung muncul, oh ya dah, nanti tunggu saat yang tepat kita bisa menyisipkan sedikit, tapi tidak menggurui. Itu mungkin Hmm. lebih legowo diterima ya daripada kita, kamu lo sih kayak gini, kamu salah tuh kayak gitu tuh, kamu kan harus, ah Ya, itu udah, itu bikin jengkel ya. ya. Atau kayak Jadi aku nih kita contoh jelek, anakku sering komplain. Dia baru cerita, aku udah komentar. Bentar Mi, aku tuh belum selesai ceritanya. Oh iya iya iya. Iya. Tapi udah pengen komen. Udah kadang lupa, lupa. Kalau itu inget-inget aku dalam sekarang oke oke dengerin dengerin dia sekarang juga suka ya, ini aku ceritanya belum selesai ya, dengerin dulu ya sampai selesai, oke oke oke. anakku pinter ya. Dia anakku pinter lah. Jadi anakmu sudah memahami karaktermu dan dia bisa mengkondisikan emaknya. Ya nggak sih? Dia Iya bener. ngomong, jangan ngomong dulu. Tapi bisa lah, maksudnya dari berteman dari Mbak Ayu begitu, kita sebagai orang dewasa tetap harus belajar ya ternyata. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Karena Eh, anak kita atau lebih dewasa, jadi kita sok-sokan nggak seperti itu. mm-mm. Karena kita
apapun kita dengerin dulu. Sebenarnya dengan mendengarkan itu, selain memberikan afeksi dan kenyamanan buat orang tersebut, itu juga kita bisa menyelami apa sih yang sedang dia pikirkan, kita bisa menyelami apa sih yang dia maksud, sehingga kita bisa mencerna ini inti masalahnya apa sih. Gitu. Kadang-kadang kalau orang kalut itu kan ngomongnya Kemana-mana, nggak muter-muter beraturan. sana sini. Itu kita dengerin dan kita pahami karena memang orang Hmm. yang gelisah, orang yang tidak tenang, dia ngomongnya pun juga akan aut-autan seperti itu. Hmm. Jadi kita bisa Ya. sambil kita menilai sebenarnya sejauh mana sih, seberapa dalam sih yang dia rasakan, terus kita juga bisa tahu next dia mau seperti apa gitu. Jadi Iya. sebenarnya intinya adalah mendengarkan secara aktif, active listening Hmm. ya. Jadi bukan dia ngomong kita mikirin yang lain, nggak juga kayak Iya, gitu. nggak sambil lalu gitu ya. Dan Atau sambil kemudian, beanan, anaknya cerita kita main HP. nanti dengerin nggak sih? Iya, maafkan aku ya, Nak. Dan ya, tadi saya mau ngomong, um, mendengarkan tuh bahkan sampai hal-hal yang sepele. Justru kadang-kadang dia sulit untuk ngomong tentang masalahnya. Tapi dia akan memulai dengan cerita yang ringan mungkin. Misalnya tadi aku nggak suka tuh waktu jam pelajaran matematika, sebenarnya ngomong gitu. Padahal sebenarnya dia lagi stres, kok PR-nya banyak banget ya. Tapi kan dia bingung mau ngomong atau ternyata dia lemah dalam penghitungan. Jadi kadangkala tetap dengarkan meski hal itu hal yang menurut kita lu ngomong apa sih? Gitu aja diomongin misalnya. Kita tidak boleh begitu. Jadi harus mendengarkan apapun yang dia omongin. Ya Itu benar dan itu kunci juga buat orang tua, termasuk aku sendiri kadang-kadang tuh, karena kita kan jarak sama anak usia beda banyak ya. Kadang-kadang tuh dia cerita, apa sih ini cerita nggak penting banget gitu kan. Buat kita nggak penting, tapi ternyata buat si anak penting kan, kayak gitu kan. ya, Kayak kamu bilang itu. ya, jadi active listening gitu. Mungkin Heeh. bahkan keterampilan sebenarnya itu keterampilan ya orang dewasa harusnya punya keterampilan itu gitu untuk mendengarkan Mm-mm. dengan dan jangan terbiasa untuk memotong pembicaraan ya. Even itu Mm-mm. mungkin dalam situasi yang santai gitu ya. Jangan Mm-mm. cuma di kantor nggak berani motong pembicaraan bos karena dia bos gitu ya. Tapi sekalipun ya kita harus tetap menghargai apapun Mm-mm. yang dia sampaikan seperti itu. Iya, Dan iya. dengan mendengar juga bisa memperoleh kepercayaan dari orang tersebut. Orang tersebut Oke. jadi trust sehingga dia bisa melimpahkan atau ingin bisa mencurahkan apa yang ingin disampaikan. Itu Mbak. Oh ya 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 benar nih ada Erika Kongkong nih Uci ya. Halo Uci. Kalau ada pertanyaan boleh loh tanya-tanya di sini. Terus ya kayak gitu. Berarti memang tidak bisa dipungkiri anak kecil pun, anak-anak atau remaja pun bisa stres ya. Walaupun Ya, sepertinya kan hidupnya belum panjang, tapi bisa ya stres. Tidak tidak boleh disepelekan ya. Berarti ya. stres itu tidak memandang usia, siapapun bisa Mm, mm, stres. Eh, mm, tidak memandang gender atau sosial ekonomi, semua juga bisa mengalami stres, tetapi mm, penanganan terhadap stres itu sendiri dipengaruhi oleh kematangan orang itu, gitu ya, pengaturan mm. sistem orang itu sendiri, pengalaman sebelumnya dan sebagainya. Jadi banyak faktor terkait. Oke, masih nyambung ke tadi yang ada kasus bunuh diri kayak gitu ya. Misalnya sampai sudah terlambat, kita terlambat peka melihat ya, terus udah kejadian kayak tadi yang Aci bilang ada kasus kayak gitu. eh, Sebaiknya kita gimana ya? Pertama, kita maksudnya kita yang keluarga dekat yang kena. Kedua, Hmm. kita yang mengenal keluarga tersebut. Itu Ya, gimana sebaiknya? ya katakanlah itu udah lewat ya. Kita juga jangan Mm-mm. berpikir berlarut-larut menyalahkan diri kita atau keluarga. Kenapa sih sampai terjadi demikian? Karena itu udah lewat Mm. katakanlah ya. Ya, ya. Jadi yang pertama itu juga kondisi yang bikin shock.
bikin trauma tersendiri. Itu bisa menorehkan kesedihan yang mendalam, gitu ya. Yang bisa saya sampaikan adalah hal tersebut harus bisa diterima dengan legowo. Kita tidak menyangkal, kita tidak menyesali bertubi-tubi, tapi kita harus bisa terima bahwa hal itu sudah terjadi, ya. Dan kalau orang itu dewasa, biasanya dia cepat rilis dengan hal itu. Tapi sebaiknya saran-saran, ayo kita keluarga saling bergandengan tangan, kita saling menguatkan bahwa itu sudah jadi, ya. Kalaupun itu sulit dilakukan, karena sangat dipahami itu memberikan kepedihan yang mendalam, gitu ya. Kita bisa minta bantuan profesional, mungkin lebih tepatnya psikolog untuk mengatasi itu. Ada sesi-sesi di mana orang bisa katarsis. Mungkin ada terapi kelompok, terapi untuk psikoterapi untuk konseling untuk keluarga. Itu juga, konseling tidak hanya individu, tapi juga bisa untuk keluarga. Yang penting sebenarnya mengkatarsis dulu perasaan negatifnya. Jangankan, maaf ya, saya bisa ngerasain, jangankan orang ada keluarga atau rekan yang bunuh diri. Orang tua mama saya yang meninggal dengan sakit saja, saya stresnya sampai 6 bulan. Hampir tiap hari saya nangis. Jujur saya begitu, apalagi yang ditindakan dengan cara gitu, saya bisa menangis sekali. Jadi kalau memang butuh menangis, menangislah. Kalau butuh berteriak, carilah tempat untuk bisa mencurahkan itu. Jangan dipendem, jangan masuk ke dalam jero, kalau orang Jawa bilang mendem jero gitu ya. Jangan. Itu harus dipakai. Kalau mau ngomong deh. Cari teman curhat. Mungkin cari orang yang bisa dipercaya. Ngomong apa aja. Sehingga itu terkuras. Yang penting adalah emosi itu terkuras dulu. Gitu. Emosi harus terkuras. Sehingga dia dengan tenang, udah realistis bahwa itu sudah terjadi dan sudah lewat. Nah, saya membaca di beberapa jurnal bahwa ternyata perilaku bunuh diri itu bisa menular. Oh ya? Gitu. Itu jangan sampai terjadi. Artinya apa? Kita juga harus saling melihat ya, harus saling kontrol rekan atau keluarga. Kalau itu terjadi di keluarga. Jangan sampai ternyata bunuh diri, bisa kok bunuh diri, selesai kan nggak mikirin hidup. Mungkin ada pikiran kayak, kita nggak tahu kok keluarga kita ternyata ada yang stres juga, yang sudah yang depresi ya. Depresi atau tidak sanggup dengan permasalahannya, ternyata bisa mencontek. Yang seperti itu bahaya juga sih menurutnya, menurut saya. Pikir, udah bisa disisihkan dengan bunuh diri, kenapa enggak? Jadi kita harus aware juga dengan hal itu. Intinya adalah kita harus realistis, bisa katarsis emosi-emosi itu, dan itu prosesnya tidak sebentar. Tidak hari ini bilang, aku sanggup kok, nggak masalah, tapi ternyata besoknya dia drop lagi. Ya, jadi, ini ya, waktu ya. Ya, waktu. Ya, secara emosi dia harus terkatarsis, secara pikiran dia juga harus berpikir, oh ya, sudah nggak ada, sudah dikuburkan, semuanya tenang. Jadi antara pikiran, perasaan, dan perilaku kita juga harus connect ya. Seperti itu. Atau mungkin kita ingin kumpul bersama, berdoa bersama, mengenal almarhum mungkin, kalau memang dibutuhkan. Jangan saling menyalahkan. Ya gara-gara. Sorry. Ya, monggo minum dulu. Nah ya itu, jangan saling menyalahkan, itu poin tuh. Karena biasanya kayak gitu, tetangga, orang lain, terus langsung menganalisa liar. Oh, kenapa ya dia sampai melakukan gitu? Oh, pasti ibunya gini. Oh, pasti di rumah gini. Nah, itu juga menurutku malah menambah kesetresan, kesedihan yang ditinggalkan kan. Kalau yang meninggal kan udah lewat ya, dia mungkin dia sudah berdamai gitu kan. Apapun kalau ada yang meninggal kan kita penghiburan ya.
bukan Hmm. pencacatan ya, atau penyinyiran atau penjulitan. Hmm. 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 Harusnya kan gitu ya. Kita harus memberikan hiburan, bukannya Hmm. kita menyudutkan. Hmm. Mungkin Hmm. beberapa orang butuh refleksi, ya, tuh sebagai peringatan pada diri sendiri. Oh ya, harusnya waktu itu aku lebih peka ya. Itu pembelajaran, Hmm. nggak apa-apa. Tapi jangan sampai dia menyudutkan dirinya sendiri terus-menerus, sehingga Hmm. merasa Hmm. bersalah, merasa ikut berperan. Tidak bisa seperti itu juga, karena bunuh diri itu adalah keputusan dari yang bersangkutan. Hmm. Gitu. Bukan Tidak karena, ada orang lain yang bisa disalahkan ya dalam hal itu ya. ya, mungkin disalahkan dalam arti orang-orang kurang aware aja ketika Hmm. dia Hmm. Hmm. punya keinginan bunuh diri. Karena uh, bunuh diri itu ternyata sebenarnya tidak semua orang ingin bunuh diri loh. Hmm. Ternyata Hmm. mungkin Oke. karena nggak ada jalan lain, nggak ada solusi, akhirnya ya udah diselesaikan dengan bunuh diri. Mungkin kalau pernah dengar ada case artis-artis Korea yang bunuh diri, Oh ya, ha, 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 itu. Berturut-turut ada ya terusan ya, sering ya. waktu itu aku pernah baca namanya Hara ya. Hara menyebutkan bahwa karena dia dibully dengan kasar oleh Hmm. netizen, Hmm. ternyata dia bikin dia stres dan dia merasa Hmm. sudah gak ada gunanya, harga dirinya sudah hancur. Atau Suli, Suli juga dia sempat sharing di medsos bahwa dia punya sosial fobia dan panic disorder, dan dia merasa tidak ada orang yang care dengan dia. Gitu. Hmm. Jadi Oke. pernyataan-pernyataan terkait dengan kesedihan atau keterpurukan diri sendiri itu kita juga harus aware. Ternyata dia Hmm. tidak baik-baik saja. Ternyata dia Hmm. dalam, tapi mungkin dia tidak curahkan dengan frontal, hanya lewat hal itu. Jadi aware itu artinya kita bisa melihat apa yang dia lakukan, apa perilakunya, uh, apa tulisannya, apa keinginannya, kita juga harus, oh, ini bermasalah gitu. Sebenarnya aware-nya kita harus tanggap. Jadi interaksi kita bukan sekedar interaksi biasa, tapi kita juga lebih deep lagi, bisa menilai dan bisa membuat suatu keputusan untuk bisa menolong yang bersangkutan. Oh, Gitu ya, sih Mbak. ya. Berarti kuncinya itu ya di awareness tuh ya, kesadaran ya, Kesadaran dan kesadaran. kemauan kita untuk menolong, mendengarkan. Oh, oh. Tapi Ini tidak kayaknya waktunya memojokkan. kok ada tulisannya waktunya sudah habis, sudah sejam dari Ya, IG-nya nih. Tak ya, kira bisa mungkin lebih bagi, dari sejam. ya, tapi intinya gini Mbak, terkait dengan Hmm. kesehatan mental itu sendiri, pertama kita harus pahami masalah yang kita hadapi. Sorry ya, ini tadi mati. Coba aku sambung lagi. Mbak Lintangnya ngambil minum dulu, soalnya rada batuk tadi. Oke, um, aku mau bilang apa sih? Jadi tadi kan lagi bahas tentang keluarga tadi ya, apa menanggapinya kayak apa kesehatan mental. Ini tadi langsung cepet-cepet tak rekam di IGTV. IGTV-nya moga-moga masuk. Nah, halo Diana, join lagi. Ya, jadi gini ya teman-teman, kesehatan mental itu penting, penting banget. Dan aku rasa ini dari aku melihat di sekeliling kita ya, dari banyaknya orang yang suka curhat-curhat itu emang sering disepelekan dalam artian bukannya disepelekan digampangke gitu loh karena mungkin ini ya kalau orang mau cerita kalau ngono we dipikir jero kalau orang Jawa ya bilang kayak gitu ya nggak usah dipikirin dalam-dalam lah ya kan itu kamu gitu tiap orang kan beda-beda ada yang apa um, sudah sudah apa tercerahkan yang dia bisa melihat oh itu sebenarnya hal yang nggak bukan hal besar tapi ada orang yang setiap hal-hal yang sepele menurut kita buat dia tuh nggak sepele jadi mungkin kita
sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai sahabat, sebagai teman, tetangga, jangan membiasakan untuk langsung menjudge gitu, langsung memvonis, kayak gitu. Apalagi ke anak-anak ya, alay lah, bucin lah, kamu lah, apalah. Karena itu setiap orang aku yakin banget merasakannya kan beda-beda gitu loh. Kayak kalau dari contoh aku pribadi sendiri aja ya, aku ini kan orangnya cuek gitu. Ada orang ngomong apa gitu, buat aku sih ya, biarin aja gitu loh. Dia mau ngomongin aku, oh biarin aja. Aku kan tahu diriku sendiri, tapi kan belum tentu semua orang bisa kayak gitu. Ya kan, apalagi yang masih anak-anak, remaja, yang mereka masih membutuhkan pengakuan dari lingkungan sekitarnya, dari teman-temannya. Itu uh, jangan kita sepelein lah, yang penting kayak gitu. Udah, udah live lagi. Bentar aku bilang bintang dulu. Nah, kayak gitu. Terus kayak yang tadi kita yang keputus tadi ya, untuk teman-teman tetangga sekitar, kalau ada concern, nggak apa-apa disampaikan aja, tapi jangan gibah, jangan gosip. Itu ya, kalau tadi kan kayak kasus misalnya ada yang bunuh diri gitu kan, keluarganya sedih kayak gitu. Kita sebaiknya kasih dukungan. Jangan terus berspekulasi liar. Oh ini pasti gini 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 gini. Kamu kan nggak tahu. Kamu nggak tahu apa yang ada di pikiran orang tersebut. Kamu nggak tahu di rumah tuh seperti apa. Halo, sorry keputus loh. Padahal aku udah baca di IG tuh sekarang udah bisa lebih dari 1 jam. Ternyata nggak bisa. Oke. Mungkin maksimal Tapi 1 jam juga. maksimal 1 jam. Tapi kemarin aku baca udah bisa lebih dari sejam. Ternyata nggak bisa. Ya nggak apa-apa. Apa ada format IG yang lain? Mungkin IG apa gitu nggak ya? Sama aja ya sebenarnya. Mungkin IG yang premium kali, yang udah ada centang biru kali ya, yang bisa lama. Kapan centang birunya, Mbak Ayu? Tak kabari sendiri. Tadi kepotong sampai mana ya tadi ya? Sebenarnya aku ingin menyampaikan tadi yang maksud aku karena mungkin mau closing ya. Jadi aku terkait dengan kesehatan. Jadi sebenarnya ketika kita ada masalah, kita harus mengenali masalah itu sendiri. Ya, kita harus jujur bahwa kita sedang mengalami masalah dan seterusnya. Kemudian juga harus kenali situasinya dan optimalkan penyelesaian masalahnya. Itu sih sebenarnya supaya jangan sampai masalah berlarut-larut dan kita malah jadi stres sendiri. Itu sih tadi kupikir ini udah mau closing ya, jadi itu yang garis bawahi. Iya. Ternyata diajak curhat. Ya kan nanggung nanti disambung. Sebenarnya sejak tahun berapa mau curhat? Baru Januari ini, baru banget. Oh baru banget. Sebenarnya tujuannya lebih untuk apa nih? Mewadahi teman-teman yang mau curhat atau memberikan masukan atau ide bagaimana mengatasi lebih ke mewadahi, terus untuk sharing, berbagi pengalaman. Karena kalau untuk ngasih solusi aku juga nggak berani-berani amat karena aku nggak ada background psikologi ya. Karena tagline kita tuh You Sambat, aku kamu nggak sendiri. Jadi cuma untuk bilang kamu tuh nggak sendiri, yang punya masalah kayak gitu tuh juga orang lain tuh juga ada. Jadi kamu tidak merasa orang yang paling malang sedunia, ya kan? Oh, gitu orang ya? lain juga. Ya aku dulu waktu remaja kalau susah tuh kayaknya aku yang kamu nggak tahu perasaanku. Aku tuh yang paling menderita. Mbak, itu meskipun gini ya, kayak psikologi kan sebenarnya suatu aspek yang dibutuhkan semua manusia gitu. Jadi nggak cuma psikolog aja sih di situ. Orang awam pun software dia bisa mengupgrade knowledge atau ilmunya terkait dengan psikologi karena sekarang kan media open banget, banyak banget, bisa sambil baca, sambil nambahi pengetahuan itu oke loh sebenarnya. Itu bisa lebih bikin Bayu confident kali ya. Jadi nggak cuma dari psikolog itu. Ya, cuman aku kalau kasih saran hati-hati sih, takut nanti malah kalau ada apa-apa lah kan Mbak Ayu soalnya bilang gitu lah mah
kan salah juga. Jadi aku masih kayak yang kamu tadi tuh mendengarkan. Oh ya, ya, ya kalau ada yang cerita, Mbak kasih Wai, semangat kalau bisa. jadi kan ada Mbak Yu, mungkin ada muncul Mbak Ayu, pojok curhat, keren juga tuh kayaknya. Aku kan berdua sama Ivon, nggak Oh, berdua sendiri. kali Heeh. oh, Ya, baik cuman baik. Ivon malam ini nggak bisa karena ya itu tadi adiknya Oke. menikah, ada acara keluarga. Mm-mm. Ini Nah ada itu Mbak Yu. juga, Sorry aku sapa halo, dulu Mbak Yu nih, Mbak Yunilia. ah, Ini senior aku siap. aku banyak belajar sama beliau sebenarnya. Kalau Ini mau ngundang ada, beliau boleh. oh ya, ini ada Mbak Priska juga. Mbak Priska lulusan UI juga loh, kayak kamu. Kamu UI kan ya? Ya, terakhir Ah, UI. Mbak Pris. Mbak Mbak Priska UI. Sekarang di San Francisco tinggalnya. Di California San Oke. Francisco bener ya? Mungkin DC ya. CC, CC. Nggak usah sebut angkatan ya, kita semua di sini. Iya, heeh. Ya kayak gitu. Mungkin itu tadi yang aku juga pengen. Tadi aku sempat ngoceh sendiri sebelum kamu join. Yang aku pengen tekanin, yang aku pengen tekankan juga ke orang-orang tuh ya. Kadang-kadang yang membuat orang tambah puyeng, tambah stres, depresi itu karena omongan dari orang. Ya kan kayak yang artis Korea aja yang kayaknya punya segalanya, dibully kan nggak tahan juga. Nah, apalagi kita yang orang-orang biasa ya, itu nggak bantu banget lah gitu loh. Jadi kita mungkin harus menahan diri. Iya, Hmm? artis juga manusia. Artis juga Nah, manusia. iya, iya, iya. Eh, karena itu aku pikir, yuk marilah kita bantu menjaga kesehatan mental kita semua, apalagi di saat sekarang ini, dengan mengurangi itu ya, judgement ya. Gosip boleh, maksudnya itu juga katarsis ya, gosip itu. Karena daripada dipendam sendiri, cuman mungkin mengurangi menjudge ya, apa tuh bahasa Indonesianya mau, oh kamu tuh ya, Hmm. kayak kayak misalnya itu tadi yang ada keluarga udah kehilangan anak ya, yang kasus bunuh diri tadi ya udah kehilangan anak, ketambahan lingkungan sekitar, bahkan keluarga sendiri menilai, ah itu pasti ibunya gini-gini, pasti bapaknya gini-gini. Bo ya, jangan seperti itu. Kita apa ya, bantu dengan ya udahlah kita kasih penghiburan aja. Memang susah ya, susah sih karena itu shock buat semua orang kan. Tapi ya kita semua mesti belajar kan, belajar psikologi apa, nah, menjadi lebih dewasa menurutku ya, belajar untuk mempunyai keseimbangan kesehatan mental juga ya, itu kan harus belajar juga ya, tuh Ya, seperti itu. Mm-mm. dan jangan lupa bahwa kebutuhan manusia menurut Maslow Mm-mm. yang paling ada 5 dasar mulai dari kebutuhan fisik sampai yang keempat harga diri dan kelima adalah diakui, Mm-mm. Apa pengakuan. yang satu dua apa tadi, sorry. Pertama fisik, kedua atau ketiga emosi atau apa, saya ingat keempat itu adalah self esteem, harga diri, dan Mm-mm. terakhir Self adalah esteem, harga pengakuan. Jadi pengaku. bagaimana manusia itu ingin diakui, ingin Mm-mm. dihargai, ingin didengarkan siapapun dia. Ya, Mm-mm. itu mungkin katakanlah secara strata atau posisi di bawah kita, tapi semua orang pada dasarnya ingin dihargai. Ya mungkin pernah Mm-mm. dengar ada asisten rumah tangga yang akhirnya apa namanya melakukan sesuatu hal buruk kepada majikannya karena apa? Karena atasan atau majikannya bersikap atau berlaku kasar. Nah, situ kita juga Oke. belajar siapapun juga itu harus kita hargai. Gitu. Ya betul, Itu betul, betul. yang bisa aku sampaikan. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Ini ada Mbak Amprit, halo Mbak Amprit. Mprit Fitri itu juga senior aku di UI. Oke, Ya. halo Mbak Fitri. Dia jago ini loh, jago lari, jago sepedaan. Oh, keren dia. Ikut-ikut turnamen apalah aku nggak ngerti. Tanya aja sendiri. Ah, itu sekarang juga ini ya, muncul ya di tengah pandemi ini, kegiatan bersepeda itu. Aku rasa why not ya, untuk rilis ya juga ya, melepas Ya, kejenuhan, awalnya kayaknya stres. goes itu muncul karena orang merasa bosan gitu ya. Mm-mm. Terus Mm. bukan
yang tersendiri dengan goes. Dari akhirnya jadi tren mewabah. Bahkan ada toko sepeda ya, waktu itu aku masih di Depok tuh kalau nggak salah ya, atau di Jogja gue. Itu sampai antri loh, orang mau beli sepeda itu sampai waiting list dan toko sepedanya penuh. Dan harga sepeda itu nggak murah di situ, minimal 5 juta. Orang tuh berlomba-lomba. Tetapi akhirnya sekarang mungkin itu sudah nggak terlalu ngetren lagi gitu ya. Dan banyak hal yang terjadi karena kerumunan. Ketika sepeda sih asik-asik aja, tapi ketika istirahat buka masker lupa gitu kan. Iya. Ngobrol. Makan-makan. Makan-makan. Betul. Kalau mau goes, so far itu happy dan tetap prokes, buat saya nggak masalah. Mungkin nggak usah terlalu banyak orang ya. 3 orang yang kita kenal dan lihat, marilah kita boleh goes bersama. Nanti kalau berhenti ya kita juga tetap jaga jarak, masker. Gitu sih. Iya. Mbak Amprit kenapa pensiun? Mbak Amprit nggak stres kan, Mbak Amprit? Dia sudah pensiun olahraga kayaknya. Oh, kalau saya memang nggak pernah olahraga. Kenapa nggak suka olahraga? Aduh, males banget ya. Sebenarnya aku juga sebenarnya juga nggak rajin-rajin amat. Dulu aku suka renang banget. Setiap minggu Oh pasti ya? renang. Cuma ini sekarang nggak bisa, belum berani tepatnya untuk berenang. Aku pernah nyoba sepeda, ternyata sepeda buat aku merasa itu kok betisku kok gampang pegel gitu pahanya ya. Ternyata nggak gampang, capek juga gitu ya buat aku. Ini yang aku lakukan adalah jalan pagi aja. Iya sih, Jadi aku juga jalan pagi paling. jalan Kalau nggak malam. bukan jalan santai juga, tapi jalannya nggak terlalu santai lah gitu. Dan itu mengelilingi kompleks, keluar kompleks gitu ya. Nanti bisa sembari belanja ke warung kan, beli sayuran, atau sarapan di mana, itu happy sih menurut aku ya. Dan ternyata itu pengaruh ke berat badan. Akhirnya berat badanku turun tanpa aku sadari, sebenarnya nggak diet juga. Tapi dengan olahraga jalan santai itu seger, capek tapi seger, dan akhirnya juga bisa nurunin berat badan. Aduh, jangan ngomongin berat badan. Itu hal peka. Ya, tapi mungkin itu tadi ke yang kayak yang tadi di awal tadi tanya tuh si Ika tentang anaknya yang takut terus menjadi malu, mungkin bisa juga disikapi dengan kayak jalan pagi gitu keliling komplek gitu ya. Ya, Kayak tapi gitu tetap gimana? hati-hati. Tetap hati-hati. Sekali lagi tetap pakai masker. Tidak, karena kalau jalan di komplek ketemu dengan tetangga ya, itu apa kabar segala macam. Boleh ngobrol, tapi sebaiknya jaga jarak. Tidak boleh bersentuhan gitu ya. Kalau mau istirahat sejenak ya cari tempat yang sepi, tidak banyak orang. Jadi tetap aja sih prokes tetap harus dijalankan. Jangan lupa buat diri saya sendiri sih, gitu. Karena saya pakai pengep ya kalau dalam berapa lama karena itu ada orang buka bentar deh. Perlu juga sih, cuma selalu pakai masker. Iya, iya, iya. Ya itu karena makanya kembali ke pembicaraan di awal tadi untuk anak-anak kan susah ya, anak-anak tuh masih aktif, senang sosialisasi, bertemu teman-temannya, mesti pengen playdate. Ini kemarin ada teman posting di sosmednya, anaknya lagi di swab. Terus, loh, emang mau pergi katanya gitu? Enggak, temennya main kena positif, jadi satu geng semua di swab semua akhirnya gitu loh, karena mereka playdate ya susah. Tapi untungnya ketahuan. Kalau nggak di swab iya. Ya, cuman memang susah ya untuk kita juga kayaknya kalau melarang terus-terusan untuk nggak ketemu dengan teman-temannya, ya untuk kesehatan mentalnya juga nggak bagus kan gitu loh, nggak bertemu ya kan. Yang ada anaknya temanku ketika ulang tahun dia update status, ya ternyata dia bikin Zoom sama teman-temannya, nyanyi bareng, titip lilin, ya kan? Iya. Yang bisa dilakukan kayak gitu aja. Jadi nggak usah sedih lah. Itu ide juga ya. Jadi teman-temannya udah dikirimin makanan di waktu yang bersamaan.
makan bareng gitu ya, potong kue Kalau gitu. kalau ada uang bisa seperti itu. Kalau nggak ada, Heeh. kita buka telepon terus, Hai, apa kabar? Gitu kan lucu. Iya, iya, iya. Ya pada akhirnya semua begitu ya. Di keluarga saya Zoom. juga nge-zoom Gimana? bareng-bareng. Kak. Di keluargaku juga ada yang seperti itu nge-zoom bareng-bareng. Maaf ya, aku nggak bisa nengokin kamu nih, sakitmu gimana? Iya, kemana aku sakit, gini, 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 gini. Hari ini Mhm, masak apa? Gini. Nah, itu juga sebenarnya mhm, juga interaksi. Kan? Saya menjaga mental kita juga, supaya kita tetap mhm, terhibur, santai mhm, gitu loh, nggak mhm, mhm. kangen sekarang. Oh, iya nih, Mbak Fitri bilang setuju gitu. Tujuh apanya nih, Mbak? Karena Mbak Fitri Iya. belum ketemuan ya, dan dia di Bogor posisinya. Mhm. Kalau Mbak Yunusnya di Jakarta di Rempoa dan aku di Jogja. Jadi kita dulu sebelum pandemi kita sering banget ngumpul kerja bareng. Sekarang karena seperti ini ya kita kerjanya online gitu asesmen Hmm. bareng. Dan ada wacana untuk mau asesmen offline di bulan Ah, Februari ini. Jadi semoga sih ya Mbak Yuni, Mbak Emprit kita bisa ketemuan lagi ya. Dengan pokoknya prokes proses ya. Ini kayak tadi Santi ya, kan, Santi kerja kantor tuh, ya tetap mesti ngantor, nggak bisa online terus ya. Tapi memang akhirnya harus ketat ya menjaga prokes. Soalnya kan kita ya nggak tahu ya ketemu orang-orang di kantor. Ya memang sebenarnya banyak kendala juga dengan adanya COVID ini. Karena ada teman saya yang curhat, Hmm. adulin yang namanya kantor, misalnya berkantor di Jakarta di gedung yang lantai sekian dan itu banyak perusahaan di sana. Ketika case ada dalam satu lantai ada yang kena COVID positif, maka satu lantai itu di off-kan semua dalam waktu seminggu. Nah, yang ribet Hmm. adalah koordinasi. Karena ada file yang berjalan, ada pertemuan yang ditunda, ada kegiatan yang Hmm. harus diadaptasi lagi. Sebenarnya efek dari itunya juga repot sebenarnya. Jadi mau Hmm. ngerti gimana caranya supaya target bisa tercapai, tapi dengan cara-cara yang by online. Mau nggak mau kita ke depannya akan seperti itu. Mungkin bisa jadi ke depan namanya kantor fisik tidak perlu yang besar atau seperti apa. Mungkin bisa dilakukan dari rumah, nanti bisa meeting sesekali ke kantor. Ke depan pasti banyak hal yang berubah. Dan kita Iya mau sih. nggak mau untuk seperti itu. Iya, Konseling new aja normal. Mm. ya. Saya aja konseling biasanya tatap muka lebih enak ya. Saya bisa Iya. observasi klien, Mm. gerak-geriknya, gestur tubuhnya, Mm. Mm. matanya, apa yang Mm. disampaikan. Dan klien juga lebih bebas, dia mau menangis, dia Mm. mau apa. Tapi kan itu tidak Mm. bisa dilakukan. Yang ada sekarang lewat Mm. online. Pada awalnya saya juga mengakui bahwa lewat Zoom atau lewat Google Meet itu nggak enak. Jika ngomong kayak gini, kayak saya konsultasi sama Mbak Ayu kan merasa canggung ya jadinya ya. Iya, apalagi kalau Kan koneksinya putus-putus. Hah? Bilang apa tadi? betul. Bilang apa? Jadi moodnya kadang hilang, kadang Heeh, mau heeh. tapi mau tidak mau memang harus bisa beradaptasi dengan cara demikian. Gitu. Heeh. Ya, berarti berarti kuncinya memang diadaptasi. Terus mindfulness itu tadi ya yang di awal itu ya. Heeh, toh? Ya, Heeh. kita Terus sadar peran kita sebagai apa? Apakah sebagai ibu rumah tangga ataukah sebagai sebagai orang tua misalnya, sebagai orang tua misalnya. pernah gitu. Kita harus sadar tugas dan kewajiban kita saat ini. Dan selanjutnya berpikir apakah kita bisa memenuhi peran itu dengan baik. Seperti itu. Oke. Jadi kadang-kadang jangan biarkan otak ini kosong, hati ini kosong ya. Jadi Mm-mm. kosong-kosong. Tapi coba, makanya memotivasi diri sendiri. Kalau misalnya kerja kantoran, mungkin teguran dari atasan, masukan dari teman dengan mudahnya kita terima gitu ya. Mm-mm. Atau lihat hasil akhirnya kita memuaskan atau tidak. Tapi kalau kita di rumah misalnya, siapa lagi yang ngingetin kalau nggak diri sendiri? Itu Mm-mm. yang harus kuncinya di situ. Termasuk harus produktif. Produktif itu uh,
Artinya aktif bergerak dan menghasilkan sesuatu yang positif. Apapun itu Oke. sih sebenarnya. Gitu. Itu juga saya Oke. ngomong pada diri saya sendiri ya, supaya Mm-mm. saya juga tetap aktif ya. Karena kalau di Iya, rumah nanti betul. waktunya lebar gitu. Ah nanti aja Oh, deh. Ah nanti. betul betul. Tapi kalau dituruti nanti nggak jalan-jalan dong sebenarnya. Mm-mm, mm-mm. Jadi Jangan langkah menunda. kecil itu lebih baik daripada tidak melangkah sama sekali. Itu sih Mbak Ayu. Benar-benar. Itu kalau kita sebagai orang tua, kalau sebagai anak, sebagai kakak atau sebagai adik, sama aja ya berarti ya. Itu gimana? Ya, sebagai anak, ya dia apa perannya? Perannya adalah sebagai anak, sebagai pelajar, lakukan tugasnya Hmm, dengan sebaik-baiknya. Gitu. hmm, hmm, Dan sebenarnya hmm. justru kalau aku dengar masa pandemi ini membuat banyak orang jadi kreatif gitu ya. Aku punya Hmm, laki yang usia SMP hmm, dan anak laki-laki hmm, di Bekasi dan anak ini sebenarnya tidak suka matematika gitu ya. Jadi hmm, kalau ada hmm. matematika dia nggak suka belajar. Dia Oke. sukanya belajar di YouTube. Ternyata dia bisa. Ah, Dan karena oke. online jadi dia nggak Heeh, sekolah dong. Akhirnya heeh. dia bilang sama maminya nih, aku aku udah posting nih mau apa untuk PO apa purchase order apa dia bikin nasi goreng ternyata. Nah, terus Oke. ini besok aku udah mulai loh, ini udah ada yang pesen nih sekian 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 gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Akhirnya mami untuk belanja gitu loh. Lalu aku tanya, Ah, dia belajar dari YouTube. Jadi anak sekarang oke. Alfar media itu bisa digunakan dengan positif, akhirnya bisa menghasilkan yang positif juga. Hmm, Anak hmm, SMP umur 14 tahun, dia belajar nasi goreng. Aku nanya, enak nggak? Enak juga. Dan dia harganya murah, 10.000 aja. Dan terus yang pesan siapa? Aku nanya. Ya temennya hmm. dia, gurunya dia, teman ibunya, teman maminya. Karena ada, Bagus ya. Ada support ya jadinya ya. ya memang sih masih aku bantu kata temanku itu. Bantu untuk packing karena dia laki-laki mungkin kurang rapi ya. Tapi itu sesuatu yang bagus. Dia ada Iya, ide, bagus. Hmm, jadi dia bisa melakukan tuh walaupun sekarang udah berhenti sih. Dan hmm, sempat hmm. juga si anak ini itu sempat tren kan jual ikan cupang. Oke ya, yang kecil-kecil tuh ya. Kecil dan lumayan loh untungnya ratusan ribu. Terus uangnya buat apa ya? Aku kasih dia aja, dia beli sesuatu dengan uangnya. Ternyata sebenarnya di balik pandemi banyak hal yang positif yang yang bisa kita lakukan gitu. Hal-hal yang tidak Iya, terpikirkan kalau kita mau go ahead gitu loh. Kenapa enggak benar, benar, gitu. benar banget. Iya, kayak kayak gini-gini ini kan karena pandemi ya. Ada IG Live, ada webinar. Itu kan Betul. sebenarnya dulu-dulu kan Ya, nggak kepikiran kan bikin kayak gitu. ya aku Karena juga dulu nggak kepikiran bisa bikin Zoom gitu ya. Ternyata sekarang mm, waktu itu pernah bikin Zoom sendiri ya. Gimana caranya mau nggak mau bisa seperti itu. Pakai Google Meet, uh-uh, pakai Meet. Ayo aja sih. Jadi sudah lebih fleksibel sebenarnya. mm-mm, Dan mm. sebenarnya jujur aku lagi belajar marketing by media ya. Itu yang aku lagi pelajari. Interest. Jadi, sebenarnya kalau kita jualan sesuatu bisa mengoptimalkan media. Karena ternyata anak-anak sekarang pinter-pinter ya pakai Iya, media. pakai Jago-jago banget. TikTok. Iya, Mbak Ayu pakai TikTok juga? Aku cuman baru nonton, baru lihat-lihat aja, tapi belum posting-posting gitu. Enggak. Aku belum install. Aku belum install. Ntar kayaknya perlu kali Iya, ya. Jadi kita share cerita atau apa gitu teknik atau apa sesuatu marketing segala macam bisa lewat TikTok juga. iya, 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 iya. Ini ada Uut. Nih Uut nih pinter nih, marketing lewat sosmed nih. Ya Uut ya, dagangannya. Dia pinter bikin foto. Kayak bikin foto tuh katanya cuma pakai HP, tapi hasilnya bagus. Jualan makanan kelihatan menarik. Terus kalau bikin Kayaknya status juga lucu-lucu. Kayaknya ada juga Zoom-Zoom gitu yang ngebahas teknik mau motret lewat handphone. Kayaknya dulu aku pernah Hmm. lihat kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya apa aja bisa dibikin ya kalau kita Mm-mm, mau. mm-mm, mm-mm. Iya, iya. Banyak kelas-kelas online juga kok untuk memotret dengan HP itu.
Iya. Dan ya itu tadi, di balik kesedihan dan keresahan pandemi itu perlu disadari juga banyak hal positif keluar dari situ ya. Kalau kayak yang kamu sendiri alamin, aku ikut banyak webinar. Apalagi waktu awal-awal pandemi tuh, pas ya beberapa bulan di awal itu pertama muncul ada Zoom itu kan booming banget ya, ada kelas ini, kelas itu, webinar ini, webinar itu. Aku ngikut terus gitu daripada ngelokro ya, apa sih kalau bahasa Indonesia ngelokro di rumah tuh cuman aduh ini gimana sih gitu ya. Termenung. Udahlah. Ya, jadi ngikutin kayak gitu-gitu ya lumayan sih. Kayak aku bisa ngedit podcast gitu kan, belajar online juga itu dari situ. Hmm, kayak gitulah. Nah, nah, udah mulai batuk ya udah. Ini kan udah Sering. nambah lagi setengah jam. Oke. Monggo bikin closingnya, Balintang Bentar. tentang Aku tadi tuh mau apa? tertarik mumpung masih ada waktu ya. Aku sih tadi baca dan ada yang menarik menurut aku ya, mitos-mitos tentang bunuh diri. Mungkin Oh, ini yang oke. perlu secara Heeh, gampang. Sorry aku gatal ya tenggorokannya. nggak apa-apa. Monggo, monggo. Sorry sambil aku baca ya. Heeh, boleh. Ada mitos bahwa orang hendak bunuh diri itu hmm, tidak membicarakan keinginan bunuh diri. Ternyata enggak. Ternyata orang bunuh diri itu sebenarnya secara nggak langsung dia cerita. Oh, dia ingin Oke. bunuh diri. Oh ya? Aduh maaf ya sayang, aku Nggak tenggorokan apa-apa. udah kering. Pelan aja jadi Oke. gatel banget. Kemudian orang dengan kecenderungan bunuh diri sungguh-sungguh ingin bunuh diri, mitosnya begitu. Mm-mm. Ternyata enggak. Ternyata bahwa kalau orang sudah stres tinggi, tapi ternyata dia ingin bunuh diri, tapi ternyata pada akhirnya ada yang menolong dia dan Mm-mm. dia menemukan solusi yang tepat, akhirnya orang itu nggak Mm-mm. jadi bunuh diri, gitu ya. Oke. Terus juga ada Maksudnya gimana? mitos Sorry, bahwa sorry. Eh, dia menemukannya itu ada orang yang di sekitarnya peka melihat atau dianya yang berani curhat ke orang? bisa juga dua-duanya. Jadi orang yang Mm-mm, kecenderungan mm-mm. bunuh diri sebenarnya tidak sepenuhnya ingin bunuh diri loh. Kalau dia Hmm. sudah menemukan solusinya, mungkin dia akan punya insight untuk menyelesaikan masalahnya daripada bunuh Oke, diri. oke. Oke. Heeh. Terus? Kemudian orang bunuh diri itu cari perhatian. Enggak, Mm. ternyata memang aduh, gatel. Minum dulu, minum dulu. Jadi itu tadi ada mitos bahwa kalau orang bunuh diri itu cari perhatian. Dan ternyata itu tidak benar ya, itu hanya mitos ya. Ya karena Hmm. kondisinya adalah kalau orang gelisah, orang galau, orang gak tenang, dia kan akhirnya perilakunya bisa macam-macam, dia bisa ngomong Mm-mm. macam-macam tanpa dia Mm-mm. sadari. Dipikirnya orang lu berlebihan, lu lebay, lu ngada-ngada. Oh. Mm. Bisa jadi itu adalah cara dia untuk menyampaikan bahwa dia ingin bunuh diri. Oke, Gitu ya. oke. Mm-mm. Kemudian ada mitos juga bahwa orang bunuh diri itu karena kerasukan jin atau makhluk gaib. Enggak, Oke, bunuh diri itu adalah masalah mental. Enggak ada kaitannya dengan mistik. oke. Jadi if misalnya ada orang yang bunuh diri terus dia dibawa ke dukun, orang pintar, diobatin, itu sebenarnya nggak guna. Karena Oke. permasalahan orang bunuh diri biasanya berkaitan dengan orang yang berkutat atau bermasalah dengan kesehatan mentalnya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. rasional sekali bahwa kalau ada orang bunuh diri ya kita selesaikan masalahnya, kita reduksikan Mm. kecemasan sehingga orang itu tidak jadi bunuh diri dan bukan karena masalah uh, mistik ya. Ya, oke. Kemudian orang bunuh diri itu mitosnya adalah karena peristiwa tertentu. Gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya karena masalah tertentu, tapi faktanya adalah orang yang ingin bunuh diri atau orang yang bunuh diri itu adalah yang terpapar
berbagai permasalahan karena kaitannya dengan latar belakang psikologisnya, biologisnya, sosial ekonominya, budaya, dan lingkungannya. Jangan berpikir karena bunuh diri itu hanya satu faktor, tapi banyak faktor yang melatar belakangi hal itu. Oh, oke. Kemudian ada yang mitos bahwa jika orang bertanya, apakah kamu akan bunuh diri, itu yang menyebabkan orang bunuh diri, ternyata enggak. Bukan berarti karena ditanya terus dia jadi bunuh diri, enggak. Justru karena kita bertanya, itu sebenarnya memberikan ruang dia untuk bercerita. Okay. Jadi jangan menyudutkan orang yang ingin bunuh diri, kamu pasti pengen bunuh diri ya? Terus dia orangnya bunuh diri, bukan karena orang kita bertanya, tapi karena sebenarnya dia ingin dipancing supaya dia punya ruang untuk bisa bercerita atau mengeksplor masalah yang ada di sini. Kemudian ada juga yang mitos mengatakan bahwa orang beriman itu tidak akan bunuh diri. Oke. Faktanya adalah ternyata memang benar bahwa nilai-nilai religius, nilai-nilai dalam keimanan atau keagamaan itu membantu orang untuk survive, untuk bisa memaknai kehidupan dengan lebih baik. Tetapi pada kenyataannya, jika orang itu punya masalah yang bertubi-tubi dan orang itu tidak efektif menyelesaikan masalah, hal itu bisa membuat makna-makna kehidupan yang dia punya jadi luntur. Orang tidak punya pertahanan diri lagi dan akhirnya bunuh diri. Jadi nggak ada koneksi sebenarnya dengan latar belakang agama dia. Saya juga pernah dengar bahwa anak pendeta atau pendeta juga ada yang bunuh diri. Kejadiannya di luar negeri ya. Ya memang agama punya sumbangan yang positif untuk kehidupan moral seorang, tapi itu ternyata tidak menentukan orang itu bunuh diri atau tidak. Kemudian ada mitos juga yang bilang bahwa orang yang bunuh diri punya gangguan jiwa sebelumnya. Riset mengatakan bahwa 50% saja dari bunuh diri itu punya gangguan jiwa sebelumnya. Mungkin ada cuma 50%. 50%. Jadi sisanya kan sebenarnya orang yang sehat secara mental dong. Ya. Suatu momen dia banyak masalah sehingga dia tidak bisa kendalikan, kalut dengan depresinya sehingga memutuskan untuk menyelesaikannya dengan bunuh diri. Seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa orang bunuh diri itu orang yang bunuh diri itu tidak selalu terlihat murung. Dia bisa kelihatan happy. Itu memang benar demikian. Bahwa orang bunuh diri itu kadang-kadang kelihatan biasa-biasa aja sebenarnya. Karena kita hanya melihat di luarnya saja ya. Kalau nggak salah tahun lalu tuh ada artis siapa gitu laki-laki yang dia pemeran komedi juga di luar, yang siangnya dia masih kumpul dengan keluarganya, masih happy-happy dengan keluarganya, tapi ternyata malamnya dia bunuh diri. Jadi memang kadang-kadang orang yang pintar itu dia bisa menyembunyikan kesedihannya. Jadi sebaiknya kita juga semakin aware. Kalau misalnya kitanya sendiri yang bermasalah, kita harus cari solusi atau optimalkan penyelesaian masalahnya dengan baik. Jadi kalau sekarang orang ingin sehat jiwa raga, tidak hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Dia harus sebaiknya orang punya manajemen stres yang baik, sehingga ternyata nggak cuma yang depresi, orang yang happy, tapi bisa jadi tiba-tiba dia ingin bunuh diri. Itu harus lebih hati-hati lagi. Kemudian laki-laki mitosnya adalah tidak emosional sehingga dia jarang ingin bunuh diri. Ternyata adalah faktanya 2/3 dari yang bunuh diri itu adalah laki-laki. Gitu. Jadi laki-laki itu
stigmanya adalah sebagai laki-laki nggak boleh cengeng, harus tegar. Dari kecil kan gitu, oh kok nangis sih, gembeng, cengeng, segala macam. Tapi ternyata laki-laki perempuan sama. Kalau dia sedih, dia ingin nangis, ya nangis aja. Karena itu bukan cengeng ya. Tapi itu bagaimana dia mengkatarsiskan masalahnya dia, mereduksi kecemasan dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kalau perempuan karena dia terbiasa curhat, terbiasa ngobrol dengan temannya, biasa lebih ekspresif, jadi perempuan mungkin lebih bisa ngatasi masalah daripada laki-laki yang dipendam di dalam. Padahal dia numpuk, tidak bisa tertangani, sehingga memutuskan untuk bunuh diri. Dan satu lagi saya sudah sampaikan tadi bahwa bunuh diri itu juga mitosnya tidak menular, ternyata bisa juga menular. Gitu. Menular tuh dalam artian gini ya, karena dia lihat kayaknya dia enak ya, bunuh diri masalahnya selesai, aku juga gitu gitu ya, maksudnya menularnya begitu kan? Ya, perilakunya yang ditulari. Mungkin pada dasarnya orang itu lemah, dia nggak bisa punya sistem diri yang baik juga, persepsi yang benar juga. Jadi dengan mudahnya dia memaknai bunuh diri itu menyelesaikan masalah, sehingga dia bisa. Itu sih Mbak yang bisa saya sampaikan, bahwa terkait bunuh diri itu memang hal yang sebaiknya jangan sampai terjadi pada diri kita ataupun siapapun sekitar kita, sehingga kita terbuka untuk saling menolong dan mengasihi sekitar kita. Itu Mbak. Ya ini kata Mbak Fitri, jadi diimitasi itu tadi yang bukan apa yang menular tadi, diimitasi jadinya ya, ditiru ya. Iya. Jadi untuk closing berarti penting ya peranan keluarga, orang-orang di sekitar, supaya kita semua dapat kesehatan mental yang baik ya. Peranannya selain diri kita sendiri juga lingkungan kita. Jadi itu pun artinya kita pun ke orang lain ini ya selalu jaga ya. Betul Mbak. Kurangi menjudge, menghakimi orang kayak gitu-gitu ya. Mendengarkan. Sebenarnya yang Mbak gambarkan adalah profil dari individu yang sudah dewasa ya. Jadi memang orang yang dewasa dia punya persepsi yang baik, dia mengenali diri dengan baik, dia bisa menjadi anggota sosial yang berperan dengan baik. Sebenarnya kita hanya sehat mental, jiwa dan raga, sehingga bisa melakukan yang tadi disebutkan oleh Mbak Ayu. Ini Mbak Fitri sharing 10 tahun lalu di RT-nya Mbak Fitri ada 3 orang yang bunuh diri selang 3-4 bulan. Wow. Wah, ini kasus menarik sebenarnya ya. Bisa ditelusuri kenapa sih. Sebenarnya gini loh, kalau ada kasus kan kita bisa belajar ya. Bukan untuk julid atau untuk menghina atau menyudutkan. Tapi kita belajar dari setiap peristiwa. Gitu. Jadi kita punya apa yang sebaiknya bisa kita lakukan dan sebenarnya bisa membuat kesadaran orang juga lebih baik lagi. Ya, bisa jadi untuk cerminan ya, maksud, kok bisa sampai kayak gitu ya? Berarti hindari, jangan sampai kita juga kayak gitu. Kita kan misalnya kayak gitu ya. Ya, kalau bisa itu tadi dewasa ya kan. Belum tentu semua orang bisa ya. Tapi semoga aja dengan kita bikin IG Live kayak gini, kita juga ikut bisa menyebarkan awareness ya. Ikut. Betul. Itu penting. Ya, harapannya IG Live ini walaupun belum terlalu banyak, tapi kita yakin bahwa bisa berkontribusi untuk kesehatan mental kita semuanya. Kan mulai step by step ya, sedikit demi sedikit. Paling nggak yang udah mengikuti kan bisa ada kesadaran baru ya bahwa jangan sepelekan kesehatan mental gitu. Jangan menganggap sepele anak kita cerita, teman kita cerita. Betul. Karena buat dia itu mungkin bukan sepele, buat kita sepele, ya kan? Ya. Belajar menjadi pendengar yang baik. Terima kasih banyak Mbak Lintang udah jadi narasumber malam ini. Bermanfaat sekali. Iya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah join ya. Teman, thank you semuanya yang join kedua kalinya juga.
Ini nanti Ya. ada bisa dilihat ulang di IGTV dan nanti mungkin kalau bisa, kalau aku ketemu caranya mau tak upload di YouTube. Ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Maaf juga tadi keputus ya, aku salah info, tak kira di IG bisa lebih dari sejam, ternyata tetap mati. Oke, Thank thank you. you. Selamat malam semuanya. God bless. Dah. Ya, Bye-bye. bye-bye.